Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranika Neskota. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Materi yang akan kami jelaskan tentang organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan adalah kelompok atau badan yang dibentuk oleh para guru atau pendidik untuk memperjuangkan kepentingan bersama, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan profesi keguruan. Ruang lingkup profesi keguruan ada 6. Di antaranya, pertama, hakikat profesi keguruan mencangkup apa saja profesi keguruan, mengapa profesi keguruan itu penting, ketiga, bagaimana profesi keguruan dijalankan, kedua, sebuah profesi mempersyaratkan keahlian tertentu untuk mengerjakannya, contohnya yaitu dokter. Profesi mempersyaratkan keahlian tertentu untuk mengerjakannya. Profesi ini memerlukan pemahaman tentang ilmu kedokteran, keterampilan klinis, serta mengembangkan komunikasi kepada pasien. Ketiga, topik berikut mencangkup peran dan topik tugas sebagai guru sangat berkaitan erat dengan pembelajaran, khususnya pembelajaran oleh pendidik. Keempat, topik berikut mencangkup merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai proses dan hasil belajar siswa untuk tujuan perbaikan. Kelima, tugas utama guru adalah sekaligus pembimbing dan memotivasi siswanya. Keenam, ruang lingkup yang terakhir dari profesi keguruan berkaitan dengan kompetensi meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjut dengan mencangkup upaya mewajibkan etika guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya Sri Nabila Hatimi akan membahas materi tentang jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama itu ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, di mana PGRI lahir pada 20 November 1945. Dia mempunyai tujuan utama yaitu membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Yang kedua, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan atau organisasi profesi. Pendirian PGRI sama dengan PL, yaitu Education as Public Service Not Commodity. Yang kedua ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP, yang dimana merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan orientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, yang dimana ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Yang keempat itu ada Kelompok Kerja Guru atau KKG, di mana KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. KKG dapat dikembangkan oleh beberapa kemampuan dan keterampilan mengajar seperti yang diungkapkan oleh Tenai bahwa keterampilan mengajar guru sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelajaran, di antaranya keterampilan tepatnya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan. Yang kelima itu ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI, yang dimana organisasi ini merupakan tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia di bawah kepemimpinan Ahmad Rizali. Yang keenam itu ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Perbunu, yang dimana mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1992 sampai sekarang. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Ketujuh, itu ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. PGSI adalah organisasi profesi guru
di mana sebagai pekerja profesi guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-partai politik. Visi PGSI yaitu terwujudnya guru profesional yang mampu mendorong sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedelapan itu ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Yang dimana organisasi ini bermula dari pertemuan 12 organisasi guru daerah di Hotel Bumi Wiyata Depok pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2011. Para guru bersepakat untuk berhimpun dan dalam sebuah organisasi yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Yang terakhir itu ada organisasi Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII yang dideklarasikan berdirinya pada tanggal 17 Januari 2002 bertempat di Tugu Proklamasi Jalan Penggangsaan Timur, Jakarta. Hadir dalam deklarasi tersebut lebih kurang 300 guru dari Aceh, Padang, Lampung, Banten. Saya Devi Nagasari ingin melanjutkan materi tentang manfaat organisasi profesi keguruan. Manfaat yang diperoleh dengan adanya profesi pendidikan yaitu membangun kepercayaan masyarakat mengenai adanya persepsi tentang potensi. Organisasi untuk guru juga berpotensi mengembangkan kemampuan anggotanya sehingga kompetensi pendidikannya Anda pada diri tenaga kependidikan dapat terwujud. Contohnya seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang memiliki peranan dan bertanggung jawab. Adapun tujuannya yaitu satu, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya potensi kependidikan yang handal pada diri tenaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesional meningkatkan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, baik. Saya Riko Adriansyah akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampung dan penyelesai masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Sekaligus masalah itu sendiri diselesaikan secara bersama-sama. Pada saat ini, masalah yang sering dialami oleh guru-guru adalah masalah internal dan eksternal. Pada masalah internal itu sendiri meliputi profesional dalam hal pengajaran, materi, dan keterampilan mengajar. Dan dalam masalah eksternal itu sendiri meliputi karakteristik kelas. Misalnya di dalam kelas itu kurangnya fasilitas dan minimnya fasilitas sehingga suasana belajar tersebut tidak dapat berjalan maksimal. Maka dari itu dengan adanya organisasi profesi keguruan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan sehingga dapat terciptanya tenaga pendidikan yang handal. Kemudian di Indonesia juga banyak terdapat organisasi profesi keguruan. Misalnya ada PGRI, PGFI, ada